Babat Majapahit bagian kedua. Pangkur. Wijaya bulat hatinya. Tiba saat untuk segera mulai. Mulai menentukan maksud. Tabir telah terbuka. Untuk cepat ke negeri Sumenep langsung. Segera mengirim surat. Isi seperti tertulis. Minta pendapat Sang Arya. Saat tiba kini menantang jurid. Untuk merebut Kedatun. Tinggal melaksanakan. Tak mustahil tumapel mudah direbut. Tapi hal ini terserah. Pendapat Sang Adipati. Jawab dari Wiraraja. Syukur bila sang putra telah yakin. Dalam perang bisa unggul. Tapi ada pendapat. Paman harap putra ndak akan setuju. Tapi paman tak memaksa. Terserah putra pribadi. Bukan berupa penghalang. Akan maksud sang putra yang sudah pasti. Hanya merupakan usul. Menambah keteguhan. Juga agar mudah menghalaukan musuh. Tercapainya kemenangan. Dengan prajurit sedikit. Perang dengan utuh baik. Dan caranya paman kira tidak muskil. Paman akan lekas mengutus. Kepada Raja Tartar. Minta agar supaya dia setuju. Bertempur bersama-sama. Memerangi Singasari. Pasti dia akan sepakat. Sebab dia menaruh dendam hati. Kepada ayahanda marhum. Perbu Kartanagara. Utusannya jidatnya dicap dahulu. Dan tidak akan terduga. Perihal peristiwa ini. Bahwa sudah ganti raja. Sebab ini pasti tidak akan menarik. Dia tidak akan mau. Kecuali itu pula. Kita bujuk iming-iming Putri Ayu. Putri penghuni istana. Katakan sebagai bukti. Wiraraja ahli reka. Tahu ngatur maksud yang serba rapi. Agar tiada yang tahu. Dianggap sewajarnya. Tak disangka bahwa semuanya tipu. Tertutup bahasa indah. Terdindingi akal budi. Cubilai sang Raja Tartar. Sangat puas dan gembira dalam hati. Memang sudah ada maksud. Sekarang ada jalan. Terkabul maksud dan pula ada yang bantu. Yang tahu seluk-beluknya. Keperluan perang jurid. Tak lama sang Maharaja. Memerintahkan siap siaga jurid. Pahlawan disuruh kumpul. Para kepala perang. Perlu untuk bersama-sama berembuk. Panglima bala tentara. Yang bernama I.J. Haimisi. Ike Mese sebutannya. Yang dibantu oleh dua senapati. Yang pertama Sih Pitangguh. Ko Sing yang keduanya. Telah siap segala apa yang perlu. Makanan serta senjata. Menunggu perintah resmi. Waktu itu kebetulan. Hampir habis akhir tahun Masehi. 1292. Tentara Tartar ke Jawa akan bertempur. Menyerang Kartanagara. Padahal tipuan licin. Tepat saat akan berangkat. Waktu semua prajurit akan pergi. Diperintah oleh ratu. Demi kendaraannya. Bukan pula kapal yang kuat dan kukuh. Seperti kapal sekarang. Kapal Jung zaman bahari. Bala tentara di kapal. Setelah jauh diangkat layar ditarik. Kapalnya meluncur laju. Disulut meriamnya. Sorak-sorai gemuruh di atas laut. Disambut gema di darat. Ramai, riuh bukan main. Kapal serentak melancar. Kebetulan angin tertiup baik. Layarnya berkembang mulus. Kapal-kapal ke tengah. Seliweran seperti saling memburu. Bagai angsa di telaga. Tampaknya dari pesisir. Setelah kapal menghilang. Yang di darat lalu pulang masing-masing. Terkisah yang sedang laju.
menuju ke selatan. Sepanjang jalan bergembira tengah laut. Tak khawatir, tidak cemas. Itulah watak prajurit. Berlayar tak berjauhan. Tidak boleh sendiri masing-masing. Khawatir bertemu musuh. Atau perahu bajak. Perompak lanun tukang samun tengah laut. Atau berlayar kesasar. Jadi harus hati-hati. Yang dituju mula-mula. Karimata namanya pulau kecil. Lalu ke Pulau Belitung. Maka singgah di sana. Perlu untuk membuat tambahan perahu. Untuk masuk Pulau Jawa. Harusnya perahu kecil. Cukup dengan bahan-bahan. Cepat-cepat mereka berangkat lagi. Tidak ke Pulau Jawa langsung. Mereka singgah sebentar. Nama Pulau Karimun Jawa diburu. Untuk mengatur siasat. Caranya muslihat jurid. Beres mengatur tata perang. Masing-masing prajurit telah mengerti. Dua rombongan dibentuk. Sebagian tentara. Menuju Tuban di sana harus berlabuh. Membantu yang sedang nyerang. Siap sepanjang pesisir. Rombongan yang lebih banyak. Liwat laut, Surabaya didatangi. Singgah dulu di Sedayu. Bertiga jadi utusan. Majapahit yang akan langsung dituju. Menjemput bala bantuan. Teman bersama bertempur. Gembira Raden Wijaya. Kedatangan utusan Tartar negeri. Lalu berunding berembuk. Jalannya maju perang. Diperinci apa-apa yang perlu. Untuk prajurit Tartar. Agar cepat dapat hasil. Perjanjian disampaikan. Bila kelak Majapahit unggul jurid. Kepada Tartar bersumpah. Tanda di bawah perintah. Akan mengirim upetinya tiap tahun. Bila sudah jadi raja. Memerintah Singasari. Mengirim pula utusan. Kehadapan Jayakatwang Narpati. Menerangkan telah putus. Hubungan pengabdian. Sekaligus menantang untuk bertempur. Membalas sedih mertua. Meluruskan milik waris. Terkisah Sang Jayakatwang. Setelah mendengar maksudnya yang tertulis. Berangnya tidak terbendung. Wajahnya merah padam. Berhamburan kata kasar dari mulut. Si Wijaya kurang ajar. Betul-betul anak iblis. Tak punya budi susila. Kasih sayang dibalas hati dengki. Congkak sombong serta angkuh. Hai Pati Senapati. Sediakan bala tentara yang cukup. Lekas tangkap si Wijaya. Serang gempur Majapahit. Dan Patih menyembah hikmat. Hamba siap mengemban perintah Gusti. Juga hamba punya maksud. Tadi ada berita. Mata-mata bertugas di tepi laut. Datangnya tentara Cina. Lengkap dengan alat jurid. Mungkin itulah sebabnya. Maka dia, Wijaya jadi berani. Menganggap paduka musuh. Memihak pada Cina. Kalau tidak mustahil menantang ratu. Sang raja bertambah murka. Bernafsu menyabda lagi. Anak setan si Wijaya. Rasakanlah apa yang kubuat nanti. Ayu Patih jangan bingung. Persiap siagakan. Penjagaan pelabuhan hingga kukuh. Patih berpamit menyembah. Mengumpulkan prajurit. Dari Tumapel dan Daha. Kepalanya yang menghimpun prajurit. Pemimpin pasukan ampuh. Sebentar telah siap. Berduyunan tentara puluhan ribu. Dibuat 3 bagian. Yang pertama terperinci. Kepalanya Arya Patra. Di Surabaya menjaga tugas wajib. Kalau ada musuh masuk. Sebabnya pelabuhan. Untuk masuk ke kota ibarat pintu. Harus kuat penjagaan. Maka ditugaskan Patih. Pasukan tentara 2. Rombongan ini yang menuju Majapahit. Pasukan 3 disebut. Tugas yang diwajibkan. Diberatkan harus menjaga Kadatun. Mendampingi Sri Nalendra. Yang masih tinggal di Puri. Tumapel bak kebanjiran. Ribut. Sibuk seisi Singasari. Orang-orang hiruk pikuk.
sebab tak tahu mulanya. Tiba-tiba canang serentak ditabuh. Laskar-laskar dikumpulkan. Seluruh menjadi panik. Durma, terkisahkan sebagian laskar Tartar, prajurit Jaladri, serta laskar darat, berkumpul di Pacekan, dekat Surabaya pasti. Sebab maksudnya, mula serangan di sini. Sehabisnya mengatur rencana perang, mengepung laskar Kediri. Bala tentaranya, tiba dari 2 tempat, dari darat dari air, tak sembarangan. Menurut ilmu jurit, laskar Jawa siaga senjata lengkap, alat perkakas jurit, perahu dan kapal, ratusan jumlahnya, yang besar serta yang kecil. Diisi laskar, siap, sigap, berani. Makin dekat laskar-laskar orang Tartar, dari darat dan air, ketika terlihat, oleh prajurit Jawa, tak ayal menantang jurit, lalu diterjang, tidak berdiam diri, cepat melawan membalas gerak musuhnya. Gegap suara prajurit, riuhnya yang bersorak, bergetar Surabaya, musuh lawan sama berani, tidak hentinya, yang menyerang saling berganti, meriamnya terdengar bergemuruhan. Peluru menyembur bak mimis. Kapal yang terkena, banyak jadi binasa. Perahunya lebih lagi. Dengan isinya, karam sama sekali. Ramai sorak bergema se-Surabaya. Diiring bunga bedil, serta meriamnya. Dengan bunyi-bunyian, melekaskan maju jurit. Gelap di medan, tertutup asap bedil. Bersinaran cahaya api kaya kilat. Dari kecubung bedil, dari mulut meriam, berlomba musuh lawan. Tiada yang tak berani, saling berdekatan. Makin ramai yang jurit, beratus-ratus laskar tewas bertebaran. Mayat bertumpang tindih, di laut di darat, pada rusak tubuhnya, berlumuran darah mati, kepala pecah, tidak terbilang lagi, belum terhitung yang hilang anggota badan. Kehilangan tangan kaki, yang matanya pecah, yang mukanya terkupas, menyayat mengiris hati, darah bersemburan, air laut merah amis. Laskar Tartar perangnya habis-habisan. Terus maju berani. Laskar Jawa mapan. Tapi setelah lama, meski mereka berani, tiada tahan. Lawan datang bertubi. Mulailah laskar Jawa tak semangat. Merasa musuh lebih. Tiada harapan. Dari muka belakang, mereka diobrak-abrik. Tak berkesempatan. Raden Patih merintih. Ada rasa melawan tidak akan kuat. Lalu kabur Kipati. Tak menghiraukan laskar. Barisan tambah rusak. Tiada ada yang memimpin. Laskar yang tinggal, akhirnya juga lari. Laskar Tartar gembira tidak terhingga. Surabaya terjepit, dapat rampasan pula. Perahu kapal barang, dan senjata tak sedikit, tinggal membawa. Serangan telah berhasil. Telah usai membereskan Surabaya. Lalu berangkat lagi. Kini memburu Daha. Menangkap Kartanagara. Mereka tak tahu lagi bahwa sang raja dulu sudah lastari, sudah mangkat digantikan Jayakatwang. Tertipu akal licin, akal wiraraja. Di tengah perjalanan, utusan bertemu lagi. Bertiga banyaknya. Datang dari Majapahit, mengabarkan Wijaya sang mantu raja akan berserah diri, takluk jadi bawahan. Malah niat sekarang, akan menghadap sekali, tapi terhalang. Karena perang jurit, bantu perang melawan sang Raja Daha. Tapi mengutus Patih, bersama pengiringnya, menyampaikan perjanjian. Berjanji bayar upeti, dan kesanggupan. Jadi penunjuk jalan jurit, makin gembira hatinya tentara Tartar. Lalu mereka pergi,
Tak lama antaranya, ada lagi utusan datang dari Majapahit. Raden Wijaya meminta pertolongan lagi, disebabkan saat itu tentaranya merasa kecil hati, kalah oleh Daha. Sebab pengkhianatan, Laskar Tartar siap pergi, cepat berangkat, mampir ke Majapahit. Setibanya di Daha bertempur hebat. Beruntung Majapahit mendapat bantuan. Kediri sebaliknya, rusak Daha Singasari, terpaksa nyerah. Yang unggul Majapahit, telah beres semuanya bersedia. Sebab akan perang lagi, menyerang pedalaman, menangkap Baginda Raja. Prajurit Majapahit dan Laskar Tartar menjadi satu lagi. Laskar itu dibagi 3 bagian untuk mengepung Puri. Terkisah di Daha. Berkumpul semua laskar Daha dengan Singasari. Siap siaga, awas dan hati-hati. Telah dekat pimpinan laskar campuran. Orang Daha siap diri, musuh serta lawan. Ramai mengadu senjata, masing-masing sama berani. Campur serentak, tiada takut mati. Saling tusuk, saling bacok, saling tombak. Sepak tampar silih ganti. Pasukan Jayakatwang terus mendesak laskar. Prajurit berketi-keti, maju serempak, seperti ombak di pesisir. Ramai sorak gemuruh seluruh Daha. Ditambah bunyi bedil dan bunyi-bunyian. Berkumandang bunyi canang. Menggiatkan maju jurit. Bunyi senapan. Bersahut tak berhenti. Meriamnya bergemuruh berdentuman. Peluru kaya mimis. Pohon-pohonan rebah. Prajurit gelimpangan. Mayatnya bertumpang tindih. Berserak-serak, yang nyerang makin berani. Musuh lawan yang tewas tidak terbilang. Yang hidup makin berani. Nyerang habis-habisan. Banteng ngamuk layaknya. Darah menyembur memercik. Pedang berdentangan. Tak ingat akan mati. Serentak maju antara musuh dan lawan. Prajurit Majapahit kena banjir besar. Terlempar berantakan. Banyak yang mundur menepi. Bubar terkuak. Didesak dibuntuti. Pasukan muka laskar Majapahit pecah. Darah bercecer lagi. Di bekas kaki laskar. Yang kabur berlarian. Senapati Majapahit. Dan laskar Cina. Terampil dan cekatan. Mereka sigap bersama maju serentak. Sambil bersorak lagi, kembali saling terjang. Sama-sama kuatnya. Membuta tak kenal ngeri. Mayat berserakan. Seperti babatan pacing. Peristiwa di sebelah timur medan perang. Tepat di pinggir kali. Kerusuhan memuncak. Air berpindah warna. Merah darah menghiasi. Mayat berhanyutan. Terapung-apung milir. Meski kuat laskar cukup beraninya. Tapi tak sangsi lagi. Sebab terkepung sudah. Tak sempat menarik napas. Oleh sang raja terpikir. Pasti akhirnya. Tidak tertahan lagi. Sebab laskar Majapahit dengan Tartar. 3 pasukan tadi. Yang terus mendesak. Daha tak dapat papan. Akhirnya pun kucar kacir. Tentara rusak. Banyak yang telah mati. Yang masih hidup kabur meninggalkan medan perang. Lari ke tempat sunyi. Tak menghiraukan jurang. Batu. Cadas diterpa. Mencari tempat sembunyi. Di lembah-lembah. Tempat jauh terasing. Tinggal bingung sang Prabu Jayakatwang. Lalu masuk ke Puri. Sebab laskar rusak. Dan keluarga bangsawan. Banyak yang terbunuh mati. Tiada harapan. Akan selamat diri.
Tiba-tiba berdatangan laskar Tartar. Masuk ke dalam puri. Pedalaman perkasa, tapi kurang penjaga. Maka sangat suka hati. Pemimpin Tartar, yang bernama Sihpi, terpaksalah Sang Jayakatwang menyerah. Tak dapat mungkir lagi. Sudah tak berdaya. Pasrah jadi tawanan. Dirampas seisi puri. Tapi para putrinya, sudah tiada lagi. Sebab telah lebih dahulu dirampas oleh Denwijaya Gesit. Para putri dibawa, diboyong semuanya, dibawa ke Majapahit. Sihpi tak ngira, pengambilannya rapi. Malah ada seorang putra sang raja, yang jadi senapati. Waktu perang dahsyat, lari dari kalangan. Sebabnya sudah terpikir, tak mungkin menang. Pasti akan kalah jurit. Tapi sayang maksudnya tak kesampaian. Sebab terus diikuti oleh Denwijaya, tapi tak terus terang kepada Tartar negeri. Sesudah tertawan, pulang ke Majapahit, Pangkur, terkisahkan laskar Tartar telah berhasil merebut keraton Kediri. Malam-malam juga terus ke Majapahit datang, akan menagih perjanjian yang dahulu. Janjinya Raden Wijaya, membaktikan para putri. Bila sudah menang perang, malah akan mempersembahkan upeti. Tata cara negeri tunduk. Waktu dengar berita, bahwa utusan dan laskar Tartar menyusul. Denwijaya kebingungan. Akalnya belum terpikir. Karena bimbang hatinya, lalu berunding dengan pengisi puri. Upaya apa yang bagus? Mencarikan siasat, yang dibawa berunding belum menyahut. Hanya seorang Kisora, punya pendapat pribadi. Mohon Gusti tidak bimbang. Laskar Tartar tanggungan hamba pribadi. Bila nyata akan maju, hamba menghadapinya. Wiraraja saat itu pun nyeletuk. Benar paman juga siap. Jangan terlalu dipikir. Tak lama utusan datang dan berkata akan menagih janji. Menjemput para putri ayu. Wiraraja menjawab, "Hai utusan dimohon jangan terburu. Marilah kita bersama, musyawarah dengan tertib, agar kerja tidak mubah. Jangan kita bertindak kurang teliti. Kelak hasilnya tak bagus." Para putri sekarang masih dalam keadaan serba bingung. Sebab suasana perang membuat tak tentram hati. Keributan waktu perang menimbulkan cemas hati para putri, membuat mereka gugup. Demikian putri Jawa. Bila Anda ingin bawa putri ayu, tiada ada celanya. Tapi permohonan kami kepada Anda kalian yang menjemput dan mendampingi putri di darat juga di laut, jangan membawa senjata. Baik tinggal agar putri tidak rusuh. Dan juga yang menjemputnya, tak perlu bawa pengiring. Hendaknya pangkat atasan. Itulah dua hal permintaan kami. Harapan usul diturut. Kalau tidak sepakat, bila ada peristiwa kami tak nanggung, kami akan lepas tangan. Para putri tegang pati, akan mengorbankan nyawa. Tidak segan mereka memilih mati. Membuang diri ke laut, ataupun lain jalan, bunuh diri ataupun memutus umur. Di sini sudah biasa, kebiasaan mandiri. Jawab yang jadi utusan, disebabkan pandainya orang berperi, tidak merasa ditipu. Seperti wajar saja, karena bijaknya mengatur tata bertutur. Memulas ucap dan sikap, penangkal curiga hati. Benar nian sabda Anda. Terima kasih diberitahu hal ini. Kami pun tidak bermaksud melanggar ketentuan yang diharap sama senang lulus mulus. Jangan menyesal akhirnya. Kini kami mohon diri. Bermaksud pulang ke markas. Pasti besok akan menghadap lagi. Menurut janji dahulu. Melaksanakan tugas. Kemudian utusan segera undur. Yang ditinggal bergembira. Maksud siasatnya hasil. Terkisah pagi harinya, pesuruh masuk Sora sudah memegang keris. Pintu keraton ditutup.
Tidak boleh dibuka. Kiai Sora mengintip di pintu masuk. Tempat lewatnya utusan. Yang akan memboyong putri. Rangga Lawe pun tak diam. Menyiapkan mengatur para prajurit. Keluar kota memburu. Menghadang orang Tartar. Diam-diam keluar kota menyusul. Malah Raden Wijaya. Membawa lagi prajurit. Semua bala tentara sembunyi-sembunyi pergi ke Kediri. Maksudnya akan menyerbu orang Tartar di Daha. Akhir tindak tentara Tartar dikepung. Mereka tidak menduga. Sedang diancam prajurit. Terkisah pula utusan. Semuanya petingan pegawai tinggi. Tak mungkir janji serambut. Tidak membawa senjata. Masing-masing tanpa senjata tertentu. Sedang santai enak-enak. Berjalan menuju Puri. Tak curiga, tak disangka. Tiba-tiba Sora menghunus keris. Mengejar utusan langsung. Tak kabar, tak cerita. Ki utusan hanya bengong serta bingung. Tak dapat cepat bertindak. Tangan hampa tak berisi. Sora layak banteng lapar. Ki utusan harus menerima nasib. Tiada diberi ampun. Berlarian dikejar. Memang mudah teba ikan di dalam bubu. Ditusuknya bergantian. Musuh tak dapat berkutik. Utusan abis ditebas. Dari tubuh darah terus mengalir. Akhirnya semua rubuh. Sora tak timbang rasa. Nyawa orang diberesi satu-satu. Semua tidak yang tinggal. Ki Sora tertawa sinis. Juga hal di luar kota. Terperdaya mereka tak hati-hati. Orang Tartar rusuh ribut. Tidak dapat melawan. Karenanya lari menuju ke Canggu. Tapi prajurit Jawa tidak membiarkan lari. Rangga Lawe dan laskarnya terus saja mengejar Tartar yang lari. Sampai mereka tersusul. Lalu berperang hebat. Meski kuat orang Tartar ahli tempur. Tapi sedikit jumlahnya. Tak dapat bertahan diri. Yang perang habis-habisan. Gembira sangat prajurit Majapahit. Musuh tak diberi ampun. Semua dibinasakan. Dihabiskan laskar Tartar sampai hancur. Medan penuh dengan mayat. Bertumpuk bertumpang tindih. Tanah Canggu ganti warna. Jadi merah dan terhambur bau amis. Prajurit yang masih hidup. Serta tidak terluka. Tapi badan tertutup penuh seluruh. Terkena percikan darah. Dari tombak, pedang, keris. Setelah sampai maksudnya. Lalu pulang sambil menunggu lagi. Kabar yang ke Daha dulu. Sambil bersiap-siap. Kalau-kalau datang perintah membantu. Laskar bantu tersedia. Jadi tidak sukar lagi. Terkisah Laskar Wijaya. Cepat-cepat pergi dari Majapahit. Memburu Kediri langsung. Menggempur orang Cina. Yang diserang terkejut ribut dan bingung. Tak mengira datang lawan. Tak sangka sama sekali. Tentang musuh Laskar Daha. Telah berhimpun menjadi satu kembali. Sepakat menyerang ratu. Serta dengan rajanya. Telah bertemu berunding cara merebut. Itu jalan keluarnya. Tiada jalan yang lain. Akan menang perang juga. Jayakatwang dan putranya mustahil. Sudah tak diberi ampun. Lalu dibunuh bersama. Setelah itu mereka pun lalu kabur. Membawa barang rampasan. Ke pelabuhan mengungsi. Tapi selalu dikejar. Oleh laskar prajurit Majapahit. Wijaya memimpin langsung. Sepanjang perjalanan. Terus saja dikejar dan dikerubut. Laskar Tartar rusak berat. Senapati Sihpi sedih. Terpaksa melawan sabar.
Menyerang langsung yang mengejar tak berani. Karena tidak akan sanggup bertahan berhadapan. Yang akhirnya tak urung tiba di Canggu. Basis pasukan lautan. Tapi sudah kucar-kacir. Barisannya juga rusak. Yang masih tinggal hanya sedikit lagi. Dan waktu datang yang menyusul. Sempat bertempur lagi. Tapi Laskar Tartar pun, mereka maklum. Melawan tidak berguna. Tentaranya pasti habis. Itulah sebab-sebabnya. Sambil mundur melawan hati-hati. Berangsur naik perahu. Sambil mendayung ke tengah. Meski terus dikejar diburu musuh. Dihujani dengan panah. Dibandring serta dibedil. Banyak kapal berpecahan. Orangnya ribut tenggelam masuk air. Juga yang dalam perahu. Banyak yang mati karam. Seisinya nyebur, hanyut tanpa ampun. Belum lagi yang tertangkap. Hukum mati sudah pasti. Lama-lama makin tengah. Perahunya, kapalnya beserta rakit. Tak sampai peluru musuh. Perang tak dilanjutkan. Sebab pasti pasukan Tartar akan hancur. Tertutuplah kisah perang. Yang tinggal bersedih hati. Lebih terasa kasihan. Waktu datang mereka di Tartar negeri. Raja murka tak terbendung. Sebab perangnya kalah. Akibatnya semua yang pulang tempur. Tiada mendapat maaf. Semua dihukum mati. Selamat hanya seorang, yaitu Ki Senapati Kousing. Karena keburu kabur, terkisah Laskar Jawa, bergembira pulang perang serta unggul. Terlebih Raden Wijaya, terlaksana maksud hati, dan Danggula. Selesai sudah kisah perang tanding. Raja Daha bersama putranya, berpulang ke Rahmatullah. Raden Wijaya maklum, yang bahagia menangkan jurit, yang ingin jadi raja, sekarang terkabul. Tinggal tunggu pengesahan. Tiada yang akan menghalangi lagi. Menentang kehendaknya. Waktu datang saatnya yang baik. Dan Wijaya lalu dinobatkan. Peresmian telah selesai. Menjadi ratu masyhur. Ratu Agung di Majapahit. Raja sebagian Jawa. Yakni Jawa Timur. Benda-benda upacara. Didatangkan dari Daha Singasari. Di ibu kota negara. Majapahit negeri baru, wangi. Kelak terkenal ke mancanegara. Bak bintang di malam gelap. Yang mulanya dahulu. Hutan rimba yang sunyi sepi. Sekarang telah berkembang. Bukan dusun rimbu. Pemukiman asal hutan. Yang berjasa Raden Wijaya sendiri. Maka diangkat raja. Setelah jadi Raja Majapahit. Pada saat, waktu dinobatkan. Lalu diganti namanya. Adat lama berlaku. Kelaziman para narpati. Juga jabatan lainnya. Jabatan tertentu. Biasa di mana-mana. Ganti nama adat itu sudah lazim. Demi jejuluk raja. Sri Nalendra Ratu Majapahit. Kartarajasa Jayawardana. Terkenal sang pemberani. Ada pula yang menyebut. Brawijaya juga terpen. Pertama sebab asalnya, pemula termasyur, yang memerintah negara. Makin lama negaranya makin wangi. Luas pemerintahannya. Demikian pula pusat negeri. Cepat benar melebar luasnya. Tambah besar tambah ramai. Gedung-gedung dibangun. Lebih-lebih wilayah Puri. Bagaikan jadi tanda. Ibu kota masyhur. Ramai murah sandang pangan. Panjang punjung pasir wukir loh jinawi. Terjaga terpelihara. Maka dapat diangkat narpati. Raja Agung Raja Bijaksana. Yang membantu banyak wait. Sang Wiraraja masyhur. Yang membimbing sang Sri Narpati. Agar mencari akal. Upaya yang ampuh. Untuk dapat kemuliaan. Banyak wait yang mengajar ngulah negeri. Hingga terlaksananya. Jadi tangan-tangan Sri Narpati.
Nomor 2 dari pangkat raja. Hampir sama kuasanya. Di timur memerintah. Memerintah sebelah negeri. Yang lain tak tertinggal. Dapat restu ratu. Putra Arya Wiraraja, yakni Sora dan saudaranya Nambi. Diganjar kepangkatan. Rangga Lawe tidak terkecuali. Dapat pangkat yang seimbang jasa. Lurah Pu ikut tertulis. Lurah yang di Kedadu. Diganjarnya oleh Sri Narpati. Tanah-tanah di sana, di bawah Kedadu, itu diberikan mutlak. Boleh turun-temurun menjadi milik. Sah kepunyaannya. Tak terliwat semua dibagi. Yang setia mendapat ganjaran. Terkisah Baginda Raja, pemurah hati masyhur. Meski sudah jadi Narpati, senantiasa merasa, bukan asal ratu, sekadar menantu raja, keluarga Kartanegara Sang Aji, tapi jauh pernahnya, bukan yang wajib menerima waris. Jadi raja dengan jalan perang. Keprabuan lewat tempur, terpikirkan olehnya, agar tidak sengketa nanti, tentram mengolah negara, semua putra ratu. Putra Sang Kertanegara, yang jumlahnya semuanya 4 putri. Keempatnya ditikah, yang seorang sudah istri resmi. Prameswari Putri Tribuana, demi yang bertiga lagi, dia Suhita Jejuluk, sebutannya Sri Mahadewi. 2 Prajna Paramita, Gayatri yang bungsu. Keempatnya telah ditikah, di antara 4 para putri tadi. Seorang dilebihkan, yaitu Dewi Rajapatni, dimasyurkan Prajna Paramita, karena putri Narpati, dari istri ke-1, karenanya harkatnya lebih dari saudaranya, berkuasa penuh. Perihal istri lainnya, juga ditikah putri Sri Indreswari, atau Sang Darapetak, tapi ini hanya istri selir. Kelahiran berasal Sumatera. Kasarnya putri diboyong. Sekarang yang ditutur. Sang Narpati beranak putri. Banyaknya hanya 2. Dia Wiyat bungsu. Sebutan setelah besar. Ratu Dewi Maharaja Saterpen. Putri junjungan Daha. Sri Tribuana Tutungga Dewi. Jayawisnuwardani yang tua. Mestika isi keraton. Serta terus termasyur. Sri Brengkahuripan yang wangi. Nama waktu kecilnya, Sri Gitarya Ayu. Itulah putri Baginda, darah Prabu Kertanegara Suwargi. Tiada anak prianya. Tapi pula punya dari Gundik. Ia itu dari Darapeta. Seorang putra mentereng. Kala Gemet disebut. Hanya itu putra Sang Aji. Berjumlah 3 orang. Wawangen Kedatun. Turunan mula pertama, yang kelaknya ahli waris Majapahit. Temurun bersambungan. Terkisahkan putra Sri Narpati. Kala Gemet pria Sintria. Ayahnya sangat kasihan. Anaknya tersebut, hanya putra dari istri selir. Bukan darah Narpatia. Kalau tidak mulus, tidak mencapai derajat. Karenanya sang raja bulat berpikir akan mengangkat putra, dijadikan pangeran Dipati, calon raja yang memerintah kelak. Bila sang raja telah mangkat, pangkatnya harus tentu diangkat menjadi Raja Kediri. Saat itu usianya baru setahun. Menurut hitungan tanggal, dalam tahun 1200 lebih, 95, dijuluki Pangeran Dipati, Sang Sri Jayanagara panjangnya. Raja Kediri tersohor, masih kecil Sang Sunu, untuk mengurus menata negeri. Ibundalah wakilnya, selama Sang Sunu, sebelum tiba dewasa. Bukan main gembira Sri Indreswari. Mengingat derajatnya, lama sudah bertahta Sang Aji. Kertarajasa Wisnuwardana, Majapahit di keraton. Maka tibalah waktu, saat pulang dari alam lahir.
menuju alam baka. Sang raja almarhum. Tercatat tanggal tahunnya 1309 Masehi. Ribut isi negara. Agamanya masuk Batara Tri, terutama menyembah Sang Siwa. Jadi jenazah sang raja dibakar tak dikubur. Seperti adat cara dibah. Diambil abunya. Itu yang dikubur. Demi lebunya Srinata. Dikuburkan di 2 tempat terpilih. Jadi dibagi 2. Sebagian dikubur di Puri. Tempat itu yang paling utama. Itulah paling sesuai. Sebab berupa tugu. Leluhurnya di Majapahit. Yang jadi pujaan. Sedang yang separuh. Dalam candi dikuburnya. Yaitu dalam Candi Sumberjati. Berupa peninggalan. Sebelum mangkat Sri Narpati. Memerlukan memerintah orang. Membuat candi ajaib. Dihias arca bagus. Tubuh kasar sang raja pribadi. Bersikap dewa siwa. Menunduk merunduk. Candi ini ditempatkan dekat Blitar, yaitu di Dusun Simping. Arca itu hiasi ada. Sekarang ini tempatnya Betawi. Disimpannya dalam Gedung Gajah. Pun disebut Gedong Arca. Tamatlah yang ditutur. Keanehan di Majapahit. Asalnya upaya Wijaya yang mulus. Kini tamat riwayatnya. Meninggalkan Majapahit harum wangi. Bersinar tebar cahaya. Catatan. 1. Dangdanggula berarti nama pupu, artinya bentuk puisi tembang. Terdiri atas 10 baris. Tiap baitnya bersajak. Iau iau aya. Untuk melukiskan suasana gembira. 2. Gending berarti lagu atau gamelan. 3. Ada berarti menurut pola tembang suku kata akhir harusnya berbunyi atau bervokal O atau E. Ada beberapa jenis ini. 4. Narpati berarti Narpatia atau dalam Sansekerta berarti raja, kepala orang banyak atau rakyat. 5. Margapati berarti jalan mati atau yang menyebabkan mati, sang katong atau raja. 6. Aji berarti panggilan raja, sebutan bagi raja. Sang Aji berarti baginda. 7. Pangkur berarti nama pupu, terdiri atas 7 baris, tiap baitnya bersajak. Ai u au ai. Untuk melukiskan suasana panas, persiapan perang dan sebagainya. 8. Patia berarti pati atau pangkat tertinggi di bawah raja. 9. Senapati atau senapatia berarti kepala perang atau panglima. 10. Gulang-gulang berarti penjaga keamanan istana raja-raja. 11. Tatu berarti luka, cedera dalam peperangan. 12. Magatru berarti nama pupu, terdiri atas 5 baris, tiap bait dengan bersajak, ui ui o. Untuk melukiskan suasana prihatin atau dalam terjemahan ini sering sukar untuk disesuaikan, terpaksa tak memenuhi ketentuan mengenai bunyi atau vokal, terutama pada baris akhir tiap bait. Seharusnya bervokal O, sering diganti vokal U tapi jumlah suku kata masih tetap. 13. Yang Widi berarti dalam Sansekerta berarti pangeran, Tuhan yang Maha Kuasa. 14. Diboyong arti sebenarnya berarti dibawa setelah ditaklukkan atau ditundukkan. 15. Leleson berarti beristirahat, duduk-duduk atau berbaring santai melepas lelah. 16. Sang Sunu berarti sang putra atau sebutan untuk anak raja. 17. Kinanti berarti nama pupu, terdiri atas 6 baris, bersajak atau bervokal, ui ai ai. Untuk melukiskan kesedihan atau asmara. 18. Kadatun berarti kadaton, karaton, istana. 19. Hutan gamblung berarti hutan yang belum digarap, belum dimanfaatkan. 20.
Sri Nalendra dalam Sansekerta berarti Sri Ratu, Baginda, Raja. 21. Durma berarti nama pupuh, terdiri atas 7 baris, tiap baitnya bersajak, ai ai ai. Untuk melukiskan suasana perang atau yang marah. 22. Jaladri dalam Sansekerta berarti samudra, laut. 23. Lastari berarti mangkat, meninggal. 24. Pacing berarti sejenis tanaman mirip konje. Babatan pacing berarti seperti. Pacing dibabat, berserakan tak karuan atau ungkapan untuk melukiskan banyaknya mayat dalam peperangan besar. 25. Tegang pati berarti berani mati, tak takut mati. 26. Bubu berarti luka, perkakas penangkap ikan di kali. 27. Panjang punjung pasir wukir loh jinawi berarti ungkapan untuk mengatakan negara aman tentram, murah sandang murah atau cukup pangan. 28. Jujuluk berarti dapat julukan, dapat sebutan. 29. Suwargi berarti almarhum, telah tiada. 30. Wawangen berarti wangi-wangian atau harum-haruman. 31. Batara Tri berarti 3 dewa, Siwa, Wisnu, Brahma. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat, dan menambah kecintaan kita terhadap sejarah warisan Nusantara. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.